Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kalinya kita selawat atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sampai hari akhir nanti. Anak-anakku sekalian, semoga kita di pagi hari ini diberikan kesehatan dan juga kesempatan dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk materi pada pertemuan kali ini adalah pelajaran yang ke-10, yaitu praktik salat. Ya, praktik salat. Sekali lagi, pelajaran pada pertemuan kali ini adalah pelajaran yang ke-10, pendidikan agama Islam praktik salat. Oke. Untuk tujuan dari pembelajaran ini yang diharapkan adalah yang pertama, dapat mengenal salat dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, dapat mempraktikkan salat dengan baik dan benar. Yang ketiga, menghafal bacaan salat dengan baik dan benar, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin atau tujuan yang insyaallah kita capai pada pertemuan praktik salat di pertemuan ini. Anak-anakku sekalian, salat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dikerjakan dengan niat yang ikhlas dan tentunya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam hal bacaannya atau qauliyah maupun gerakannya, yaitu fi'liyah. Ibadah salat yaitu diawali dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri juga dengan salam. Ya, ibadah salat ini diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Rangkaian salat yang pertama adalah takbiratul ihram dan membaca surah. Yang kedua, rukuk dan i'tidal. Yang ketiga, sujud. Yang keempat, duduk di antara dua sujud. Yang kelima, tahiyat awal. Yang keenam, tahiyat akhir. Dan yang ketujuh adalah salam. Lalu, bagaimanakah agar kita dapat melakukannya dengan benar? Ya, silakan ikuti penjelasan dari video berikut ini. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram, yaitu berniat di dalam hati. Ya,
Yang pertama adalah berniat di dalam hati. Niat sholat tidak dilafalkan karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi niat sholat itu tempatnya di dalam hati. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berdiri tegak menghadap ke arah kiblat. Ya, berdiri tegak menghadap ke arah kiblat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pandangan tertuju pada tempat sujud. Ya, pandangannya tertuju pada tempat sujud, melihat ke tempat sujud. Tidak menanggakkan kepalanya ke atas, melihat ke langit-langit. Tidak, atau tengok ke kiri, tengok ke kanan juga tidak. Pandangan menuju pada tempat sujud. Kemudian yang keempat adalah takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram itu kita ucapkan Allahu Akbar. Ya, takbiratul ihram dilakukan dengan mengangkat kedua tangan sejajar bahu dan telinga. Ya, tangannya sejajar bahu dan telinga. Sehingga sambil mengucapkan Allahu Akbar dengan suara yang dapat terdengar. Ini yang keempat, takbiratul ihram. Kemudian yang kelima adalah bersedekap. Ya, bersedekap dilakukan dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada bagian dada. Ya, perhatikan contohnya. Ya, tangan kanan di atas tangan kiri, bukan kebalik, tangan kiri di atas tangan kanan. Ya, kebalik. Selanjutnya yang keenam adalah membaca salah satu dari doa iftitah. Ya, membaca salah satu dari doa iftitah berikut. Yang pertama adalah Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ini doa yang pertama. Silakan pilih yang termudah atau yang sudah dihafalkan. Ya, alangkah baiknya kita menghafalnya semua sehingga ketika kita baca kita bisa gonta-ganti. Salat duhur, ya, istiftahnya bisa baca dengan Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk, atau Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini bacaannya kedua. Ya. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini bacaan yang kedua. Silakan boleh dipilih. Atau juga yang ketiga adalah yang sering kita baca, ya, yang sering kita baca, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-danasi. Allahumma ighsil min khataayaya, ya, bisalji wal ma'i wal barad. Ini bacaan doa iftitah. Ya, silakan dipilih yang termudah. Yang pertama, ya, misalkan Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, atau Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, atau juga yang terakhir Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yanqqa thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wasalji wal barad. Ini bacaan doa iftitah. Silakan dipilih salah satunya, ya. Ahsan, lebih baik kita hafalkan semua, nanti kita praktekkan satu per satu. Kemudian yang ketujuh adalah membaca ta'awudz.
yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau a'udzu billahi a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya, itu bacaan ta'awuz. Yang ke-8 adalah membaca surah Al-Fatihah. Ya, membaca surah Al-Fatihah. Kenapa surah Al-Fatihah dibaca dengan suara keras pada salat subuh, maghrib, isya dan pada salat Jumat serta salat Id. Sedangkan pada salat zuhur dan asar dibaca suara dengan suara yang pelan. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini bacaan surat Al-Fatihah. Kemudian yang ke-9 yaitu mengucapkan amin. Ya, dengan artinya itu apa? Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Kemudian yang ke-10 yaitu membaca ayat atau surah yang dihafal. Ya, membaca ayat atau surah yang dihafal. Lalu setelah itu kita masuk ke yang kedua yaitu ruku dan i'tidal. Ya. Oke, ruku dan i'tidal. Yang pertama, perhatikan. Yang pertama adalah melakukan takbir intiqal sambil mengangkat kedua tangan sejajar bahu dan telinga. Ya, takbir intiqal. Apa itu takbir intiqal? Yaitu takbir yang dilakukan ketika beralihnya dari satu gerakan salat ke gerakan yang lain. Misalnya dari berdiri menuju ke ruku, ini namanya takbiratul intiqal. Kemudian yang kedua adalah membungkukkan badan hingga tulang punggung sejajar dengan kepala. Ya, perhatikan posisi tangannya, ya, meletakkan pada kedua lututnya. Kemudian punggung tulang belakang sejajar dengan kepala. Kepala tidak terlalu tunduk, juga kepala tidak terlalu mendongak ke atas. Ya, posisinya sejajar. Kemudian yang ketiga adalah kedua telapak tangan mencengkram kedua lutut. Perhatikan ya, telapak tangan dicengkram pada kedua lutut, bukan yang dicengkram adalah betisnya. Yang selama ini Bapak lihat adalah ketika sholat tangannya diletakkan pada, ketika ruku tangannya diletakkan pada betis. Ya, yang seharusnya adalah kedua telapak tangan dicengkramkan kepada lutut. Lalu dengan membaca doa atau bacaan ruku, Subhana Rabbiyal Azim. Ya, bacaannya adalah Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat. Yang keempat adalah bangkit dari ruku sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Ya, Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Ini ucapannya. Ya, ketika kita ruku, kita bangkit dari ruku, ini namanya i'tidal ya. Bangkit dari ruku, Sami Allahu liman hamidah. Nah, itu. Kemudian yang kelima adalah mengangkat badan dan kepala hingga tegak kembali. Ya. Dari ruku kita bangkit sampai tegak kembali, lurus seperti awal ketika kita takbiratul ihram. Ya.
Kemudian membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ini bacaan ketika i'tidal. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Oke, itu yang kelima. Kemudian yang keenam, menjulurkan kedua tangan di samping badan, boleh juga kembali bersedekap. Ya, ketika kita bangkit dari rukuk, i'tidal, sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Boleh tangan kita sejajar dengan di samping badan kita, atau juga boleh tangan kita kembali bersedekap seperti di takbiratul ihram. Ya. Oke. Kemudian poin yang ketiga adalah sujud. Ya. Sujud. Perhatikan, sujud. Yaitu yang pertama, mengucapkan takbir sambil turun ke tempat sujud. Ya, dari kita berdiri tadi, dari setelah intiqal, i'tidal, lalu kita turun ke tempat sujud, ya, sambil mengucapkan takbir, yaitu Allahu Akbar. Nah, ketika sujud, kita boleh mendahulukan kedua telapak tangan, lalu kedua lutut, atau sebaliknya, kedua lutut dulu, baru kedua telapak tangan. Ini boleh. Kemudian yang kedua adalah meletakkan kedua telapak tangan di lantai sejajar dengan kedua bahu dan telinga. Ya, jangan sampai kita sholat seperti yang sering atau kita lihat, ya, meletakkan tangan ketika sujud. Yang pertama, tangannya taruh biasanya dekat dada, ya, kepalanya dibuang ke depan, tangannya di dada, atau jidatnya nempel lantai, tangannya di lutut. Ada yang seperti itu sholatnya, ya. Tapi yang seharusnya adalah telapak tangan di lantai sejajar dengan kedua bahu dan telinga kita. Oke. Kemudian yang ketiga adalah menempelkan wajah ke tempat sujud. Wajahnya ditempelkan ke tempat sujud. Jidat, hidung, ya, ditempelkan, ya, menyentuh lantai atau sajadah tempat salat kita. Ya. Ketika sujud, dahi dan hidung, ingat, dahi dan hidung harus menempel di tempat sujud. Ya, tidak boleh dahinya saja yang angkat, hidungnya tidak nempel. Ya, atau mungkin hidungnya nempel, dahinya tidak nempel. Jangan, ya, tapi apa? Harus kedua-duanya nempel. Kemudian yang keempat adalah kedua siku diangkat dan dilebarkan menjauh dari badan. Ya, salatnya tidak seperti orang yang seperti apa? Tangannya posisinya seperti anjing lagi tidur atau lagi duduk. Tidak. Menempel ke perut, menempel ke lutut, atau menempel ke sikunya, menempel kemana? Ke lantai. Ya, yang benar adalah kedua siku diangkat dan dilebarkan menjauh dari badan. Oke, selanjutnya yang keempat. Yang kelima. Kedua paha tegak lurus dengan tempat sujud dan dilebarkan dari perut. Jadi paha, ya, tidak boleh menempel ke perut. Maka pahanya harus diangkat tegak lurus. Kemudian jauh dari perut. Oke, itu yang kelima. Kemudian yang keenam adalah jari-jari kaki dilipat ke dalam.
ya. Kemudian lutut direnggangkan dan kedua telapak tangan dirapatkan. Kemudian yang ketujuh membaca zikir ketika sujud. Ya, membaca zikir ketika sujud. Subhana rabbiyal a'la. Berapa kali? Tiga kali. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Ya, selanjutnya poin yang keempat lagi adalah duduk di antara dua sujud. Ya, anak-anakku sekalian, duduk di antara dua sujud. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah bertakbir sambil bangkit dari sujud untuk duduk. Ya. Yang kedua adalah posisi kaki menduduk telapak kaki kiri, sedangkan telapak kaki kanan ditegakkan. Perhatikan gambarnya, ya. Perhatikan duduknya. Yang kita duduki adalah bukan lantai, tapi apa? Posisi kaki kiri kita yang kita duduk, telapak kaki kiri kita yang kita duduki. Kemudian kaki kanan ditegakkan. Kemudian yang ketiga adalah kedua telapak tangan diletakkan di atas paha atau lutut. Ya, kedua telapak tangan kita diletakkan di atas paha atau lutut. Dan yang keempat membaca zikir ketika duduk di antara dua sujud. Ya, Allahumma ghfirli, ya, warhamni wajburni wahdini warzuqni. Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ini doa, ya, ketika kita duduk di antara dua sujud. Lalu yang kelima, sujud kembali, dan setelah itu kita sudah menyelesaikan rakaat yang pertama, ya. Ya, setelah sujud itu berarti kita sudah menyelesaikan rakaat yang pertama, dan sekarang kita mempersiapkan kembali untuk rakaat yang kedua, yaitu bangkit dari sujud sambil bertakbir Allahu Akbar. Kemudian yang ketujuh, duduk istirahat. Ya, duduk istirahat. Kemudian yang kedelapan, bangkit dari duduk istirahat dengan menumpukan kedua telapak tangan pada lantai. Lalu yang kesembilan adalah berdiri tegak sambil mengucapkan takbir. Ya, berdiri tegak sambil mengucapkan takbir. Oke, sekarang yang kelima, poin yang kelima dari tatanan salat adalah tahiyat awal. Oke. Setelah sujud kedua pada rakaat kedua, kita tidak langsung berdiri, melainkan duduk terlebih dahulu untuk melakukan tahiyat awal. Ya. Tahiyat awal dilakukan pada salat-salat yang jumlah rakaatnya lebih dari 2 rakaat. Seperti apa? Salat zuhur, salat asar, salat maghrib, dan salat isya. Salat subuh tidak, ya. Oke. Yang pertama, bangkit dari sujud kedua pada rakaat kedua sambil bertakbir Allahu Akbar. Lalu yang kedua adalah duduk seperti ketika duduk di antara dua sujud. Posisinya kita duduk seperti di antara dua sujud, yaitu kaki kiri kita duduki, kaki kanan kita tegakkan. Kemudian yang ketiga membaca tahiyat awal, ya. Yang ketiga membaca tahiyat awal, telapak tangan kanan seperti sedang menggenggam dan jari tunjuk di atas, ibu jari diturunkan dengan jari tengah hingga membentuk seperti lingkaran dan kelingking dilipat. Ini posisi ketika kita tahiyat awal. Lalu kita membaca
At-tahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak yakin ini kalian sudah menghafalnya. Ya, silakan dipraktekkan dan dilanjutkan terus. Oke. Sekarang yang keempat adalah membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini doa, ini salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahiyat awal. Sekarang tahiyat akhir. Tahiyat akhir hampir sama seperti di tahiyat awal. Ya. Setelah sujud kedua pada rakaat terakhir, kita duduk untuk mengerjakan tahiyat akhir. Yang pertama bangkit dari sujud kedua pada rakaat terakhir sambil bertakbir Allahu Akbar. Lalu yang kedua adalah duduk tawarru. Ya. Duduk tawarru itu duduk di atas lantai dengan kaki kiri kita masukkan ke kaki kanan dan kaki kanan kita tegakkan. Lalu pantat kita menduduki lantai bukan kaki kiri kita. Oke? Paham? Yang ketiga adalah membaca tahiyat dan salawat seperti pada tahiyat pertama. Ya, membaca tahiyat dan salawat seperti di tahiyat pertama. Tadi at-tahiyatu lillah wa salawatu wa thayyibat. Kemudian salawatnya Allahumma salli ala Muhammad sampai selesai. Kemudian selanjutnya adalah ya, doa sebelum salam, yaitu apa? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya, wa min syarri bukan sorry. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Oke. Ya, ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, agar kita terjauhi dari 4 hal. Di antaranya adalah siksa kubur, siksa neraka, dan juga perlindungan dari cobaan-cobaan saat hidup dan mati, serta fitnah Dajjal atau kejahatan dari Dajjal. Ini Rasulullah SAW selalu berdoa di akhir salatnya sampai akhir hayatnya. Kemudian yang terakhir itu yang ketujuh, salam. Salam dilakukan setelah membaca doa pada tahiyat akhir. Ya. Yang pertama yaitu kita menengokkan kepala kita, lalu kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, kemudian menengokkan kepala kita ke arah kiri, lalu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Ya, itu materi pada pertemuan kali ini. Ya, silakan nanti jika ada yang bertanya silakan ditanyakan di pada kolom komentar. Kemudian nanti insya Allah kita akan praktik salat, ya. Tentunya ini agak sulit, ya. Nanti sebagai bentuk praktik salatnya nanti untuk memahami materi ini silahkan dikerjakan evaluasinya halaman 124 sampai dengan 126, ya. Salah ya, halaman 124 ya, dikerjakannya hanya evaluasi bagian 1 dan bagian 3 ya. Yang dikerjakan adalah evaluasi bagian 1
halaman 124 dan evaluasi bagian ketiga halaman 126. Untuk halaman 125 silakan dipelajari saja, silakan dikerjakan diingat-ingat, dipelajari, dicari jawabannya, tapi tidak harus dikerjakan. Yang harus dikerjakan adalah 124 dan 126. Oke, anak-anakku sekalian, pertemuan kali ini insyaallah di lain waktu jika waktu memungkinkan, insyaallah kita akan mengadakan praktik salat, ya, praktik salat insyaallah secara offline, ya, praktik salat secara offline insyaallah. Oke, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.